A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Jangan dipikirkan, Zulaiha. Aku pasti akan sampai di rumah lebih cepat dibanding dirimu. Ejeknya dengan ekspresi lucu. Oh iya, tentu saja aku bisa sampai di rumahmu, bahkan dalam hitungan detik. Wow, aku terkejut, tapi bohong. Tak berselang lama, terdengar suara gelegar sang Knetpus mengabarkan bahwa kami telah sampai pertigaan pucuk. Barang bawaanmu berat, mau aku bawakan? Tanyanya sembari berdiri. Aku pun demikian, hendak beranjak dari kursi. Gak usah. Baiklah. Aku dan Pak Le pun turun. Begitu dengan Wisang. Dia melambaikan tangan sebelum benar-benar pergi. Kulakukan hal serupa dengannya, mengiringinya dengan senyuman. Aku benar tak menyangka bisa berbicara sesantai ini dengan siluman. Dok, tadi itu siapa? Kalian kenal? Tanya Pak Le sebelum kami naik ojek untuk pulang. Kami kenal di bus, Pak Le. Dia mahasiswa di Semarang. Jawabku berbohong sekaligus ngasal. Sampean udah punya calon suami, Nduk. Ingat yo. Hehe, iya Pak Le. Entah, aku bingung bagaimana menjelaskan ini pada orang lain. Tentu saja tak akan ada yang percaya. Namun, setidaknya Wisang dapat menampakkan wujud yang bisa dilihat manusia. Seharian ini, dia membuatku terus tersenyum dan merasa asik di perjalanan. Sampai jumpa lagi, Wisang. Astagfirullah, apa ku ucap barusan? Tidak mungkin hatiku tertaut oleh makhluk halus itu. Tak ada getaran aneh sedikit pun yang kurasa saat bersamanya. Hanya saja aku merasa nyaman mengobrol dengannya. Aku adalah manusia seutuhnya. Tak mungkin dan tak diperbolehkan aku menaruh hati pada makhluk jenis lain. Duh Gusti, kumohon lindungi hatiku ini. Singkat cerita, kami telah kembali ke kampung halaman, desa di mana aku dilahirkan. Betapa nyamannya rebahan di ranjang kamarku ini, meski tak semewah dan seempuk di rumah Mas Kamil. Tapi inilah ranjang ternyaman sedunia bagiku. Waktu maghrib hampir menjelang isya, aku harus cepat-cepat mandi dan bersegera untuk sholat maghrib sebelum azan isya berkumandang. Seusai sholat, kutengadahkan tangan memohon untuk kebaikan kedua orang tuaku yang telah berpulang.
Belum sempat aku merapikan mukena dan sajadah, terdengar suara ketukan pintu berulang. "Iya, sebentar." "Mbak Zul," panggil Lutfia padaku. "Iya, Lut." Gegas, kubukakan pintu untuknya. Saat aku tiba di rumah tadi, dia belum datang. Mungkin dia ingin menyambut kepulanganku. "Mbak Zul." Langsung dia merentangkan kedua tangan dan merengkuhku dengan erat. "Beberapa hari Mbak Zul gak di rumah. Betah banget di rumah calon." "Cuma seminggu, Lut. Kan kata Pak Le memang seminggu di sana. Toh sudah saatnya pulang. Pak Le ada urusan tambak." Kami pun duduk berdua di tepi ranjang kecil ini, melepas kerinduan. "Wah, kalungnya bagus banget, Mbak." Dia menyentuh liontin kalungku, hadiah dari Mas Kamil. "Iya, itu dari Mas Kamil." "Wah, seneng banget, Mbak. Pasti Mbak bahagia banget punya calon suami kayak Mas Kamil. Kaya, ganteng, baik lagi." Aku tersenyum simpul menanggapi. Memang benar apa yang dikatakan Lutfia. Kini, sepasang bola matanya tertuju pada gaun brokatku yang baru saja kugantung pada kapstok tergantung di dinding. Aku khawatir gaun indah itu kusut jika tak segera kukeluarkan dari dalam tas. Dia beranjak, menyentuh dan memandang dengan penuh keinginan terhadap gaun indah itu. Selama aku hidup bersama kedua orang tuanya, aku sudah terbiasa legowo merelakan barang-barang kecil kepemilikanku untuknya. Namun, kali ini tidak. Kalung dan dress hadiah ini tak mungkin diperbolehkan untuk siapapun juga. "Mbak, bagus banget dressnya. Dibeliin Mas Kamil juga, Mbak." Aku menggeleng. "Bukan, itu hadiah dari ibunya Mas Kamil. Besok kalau acara lamaran, aku diminta memakai itu." "Mbak, sehabis acara lamaran, dressnya buat aku ya. Nanti kalau Mbak jadi istrinya Mas Kamil, kan bakalan dapat gaun yang lebih mewah lagi. Iya kan, Mbak?" Ucapnya ringan, seolah tanpa beban. Kan itu belum terlaksana, Lut. Jadi Mbak gak bisa dong berharap lebih jauh sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Maaf, Lut. Kali ini Mbak gak bisa ngasih gaun itu ke kamu, meskipun lamaran telah usai. Soalnya itu istimewa banget dari calon mertua. Mbak ingin menghargai pemberiannya dengan menjaganya dengan baik. Kenapa Mbak Zul berubah jadi pelit kayak gini sih, Mbak? Belum jadi istri orang kaya aja udah pelit. Gimana besoknya? Dia menyilangkan kedua tangannya dan memasang wajah ketus, sekaligus memanyunkan bibir. Kali ini aku harus tegas, agar dia tak seenaknya menganggap bahwa milikku adalah miliknya. Aku harus menjelaskan padanya bahwa aku juga harus melindungi apa yang kupunya dan menghargai batasan kepemilikanku. Terserah kamu, Lut. Dia mendengus sebal. Setelahnya dia keluar kamarku dengan wajah memerah. Entah, mungkin selama ini aku terlalu dermawan dan tidak enakan kepada bule, juga Lutfia, sehingga mereka jadi seenaknya saja mengambil milikku dan mengakui sebagai miliknya. Aku tak boleh tinggal diam. Mungkin aku tak bisa sepenuhnya mempercayai ucapan si demit di dinding. Namun,
Agaknya ucapan itu ada benarnya. Aku harus sedikit tegas. Lebih-lebih, tak lama lagi aku akan dinikahi pria yang berada. Bisa-bisa status baruku kelak. Aku hanya akan dimanfaatkan oleh bule untuk memenuhi keserakahannya. Jika hal itu dibiarkan, maka hubunganku dengan Mas Kamil tak akan baik-baik saja. Ya, aku harus berpikir untuk jangka panjang. Singkat cerita, pagi menjelang, aktivitasku di rumah seolah tak ada habisnya menyambut. Aku terbiasa bersih-bersih halaman belakang rumah yang banyak ditanami bambu, juga aneka tanaman yang dulunya ditanam bapak, seperti jambu, serikaya, belimbing, hingga nangka. Tentunya, tanaman itu mempunyai banyak daun yang lebat berguguran. Selama ku tinggal seminggu, halaman belakang rumah amatlah kotor dan rumbuk. Sepertinya bule, apalagi Lutfia, tak mungkin membersihkannya. Selama ini, Lutfia memang begitu manja. Di usianya yang hampir seumuran denganku, apa-apa kebutuhannya, dia masih minta ibunya yang melakukan. Masak di dapur, jangan harap. Uang sehabis makan saja, dia tak pernah membereskan piringnya sendiri. Pakaian kotornya menumpuk di keranjang ujung kamar sebelum ibunya yang mencucikan. Tak pernah sedikit pun Lutfia disuruh melakukan pekerjaan rumah oleh ibunya. Harusnya aku tak terima akan hal ini, karena apa-apa jika aku ada di rumah, bule lebih suka menyuruh-nyuruhku melakukan ini itu. Namun, tidaklah mengapa, aku rela mengalah. Toh Lutfia juga masih kuliah. Dia sibuk dengan studinya. Sedangkan aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sendirian. Hari ini, aku kembali dengan menyambut aktivitas yang sempat libur selama 1 minggu lamanya. Berbelanja aneka frozen food. Kemudian kubawa ke kedai kecilku di pertigaan, tepi jalan menuju kecamatan. Aku berdagang aneka frozen food goreng dan bakar, seperti sosis, tempura, nugget dan aneka lainnya. Hasilnya lumayan, bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Tak lupa kusisihkan uangku pada bule untuk tambahan biaya makan sehari-hari. Aku mulai menjajakan daganganku sekitar pukul 3 sore. Zulaiha, udah jualan lagi? Kemana aja seminggu ini Zul? Betah banget liburnya, tanya Mas Hasim, penjual telur gulung di sebelah kedaiku. Iya Mas, baru balik dari Salatiga, ada urusan keluarga Mas. Walah. Di sini ramai berjajar aneka jajanan di sore hari, mulai dari gorengan hingga makanan berat. Tepat di sebelah kedaiku ada telur gulung dan sempolan. Sedangkan di seberangnya ada penjual martabak, kue putu, roti bakar, dan mie ayam bakso. Zulaiha, panggil seorang laki-laki dari arah utara. Saat aku menoleh, ternyata itu suara Wisanggeni. Dia mengenakan kaos hitam yang pas di tubuh tegapnya, dipadu dengan celana jeans warna navy agak memudar. Kali ini dia mengenakan topi, mungkin karena cuaca yang agak panas, meski waktu sudah ba'da asar. Dengan sigap, Wisang membantuku mulai mengusung dan menata segala perkakas jualanku. Setelah semuanya siap, kami duduk berdua di kursi plastik. Zulaiha, bukankah sudah kukatakan kemarin,
Nanti malam adalah bulan purnama. Tetaplah di rumah, Zulaiha. Wisang memperingatkanku dengan intonasi meninggi. Agak was-was dari ekspresinya. Kamu melarangku bekerja. Gak bisa, Wisang. Aku udah terbiasa kerja. Dia menghela napas berat dan menghembuskannya kasar. Baiklah, aku tetap akan di sini, memastikan kamu baik-baik saja dan mengantarmu pulang. Wih, modus. Bilang aja naksir. Dia mendengus sebal, membayangkan betapa keras kepalanya diriku ini. Mbak Zul, karyawan baru apa calon gandengan ini? Tumben-tumbenan jualannya berdua. Goda Mbak Asih, penjual sempolan menghampiri kami. Dia menatapku nakal, ingin memoyoki kebersamaanku dengan Wisang. Bukan Mbak, cuma teman kok. Semoga langgeng ya. Dia berucap agak keras, kemudian kembali ke kedainya sendiri. Hari ini daganganku cukup laris. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, namun daganganku sudah hampir habis. Sedari tadi, pembeli yang berjenis kelamin wanita banyak yang memandangi Wisang dengan tatapan kagum. Wisang jadi marketing daganganku. Wisang memang rupawan saat dipandangi oleh orang lain yang tak tahu akan jati dirinya. Jika mereka tahu bahwa pria setampan aktor laga ini adalah jelmaan ular, pasti mereka bakalan lari tunggang langgang. Ini hampir gelap, Zulaiha. Daganganmu sudah hampir habis. Pulanglah sebelum Sandikolo berganti malam. Iya, aku juga mau siap-siap beres-beres kok, Wisang. Makasih udah dibantuin jualan. Biasanya aku pulang pada Isya. Hari ini sebelum maghrib daganganku laris manis. Kalau kamu bersedia, aku bisa membantumu berdagang setiap hari. Enggak perlu, Wisang. Hari ini aku udah makasih banget. Wisang membantuku lagi merapikan dagangan. Mbak Zul, udah mau tutup Mbak. Tiba-tiba Lutfia datang, memarkirkan motor metiku yang biasa dia pakai. Lutfia biasa memakai milikku. Dia tak mau memakai motor metik Yamaha Mio bututnya. Dia lebih memilih Vario Tekno yang kupunya karena lebih layak katanya. Tak apalah, aku mengalah. Mungkin dia gengsi jika harus kuliah dengan motor itu. Lagi pula, Mio miliknya masih layak kupakai untuk bekerja. Mbak Zul, masnya ini siapa? Tanya Lutfia, memandang Wisang Geni dengan seksama. Lagi-lagi, tatapan wanita pasti kagum oleh pesonanya. Ini temanku Lut, namanya Wisang Geni. Lutfia mendekat ke arah Wisang, mengulurkan tangannya hendak perkenalan. Aku Lutfia Mas Wisang, adik sepupunya Mbak Zulaiha. Lutfia tersenyum, cengar-cengir di hadapan Wisang. Namun, pria ular itu menanggapinya dengan senyum datar, menangkupkan kedua telapak tangannya hingga Lutfia merasa kikuk. Wisang sudah tampak seperti cowok alim saja yang tak ingin berjabat tangan dengan wanita. Membuat Lutfia agak kecewa, tapi tak melunturkan bias kegaguman di wajahnya. Mbak Zul, Mbak kan hari ini dagangnya laris. Aku minta uang dong Mbak, buat sanggup main ke kafe sama teman-teman. Tadi ibu cuma ngasih saku 20.000 doang. Mana cukup Mbak?
Ku hela napas perlahan. Aku baru saja dagang hari ini, tapi dia sudah meminta uang padaku. Wisang menyimak obrolan kami tanpa mengucap sepatah kata pun. Mbak kan baru dagang hari ini, Lut. Tapi kan Mbak, hari ini Mbak dagangnya udah mau habis. Berarti laris dong. Tapi Lut, Lutfia menampakkan senyum miring padaku, lalu mendekat telingaku dan berbisik. Mbak kan udah punya calon suami. Kok jualan malah ditemani cowok lain? Nanti aku kasih tahu ke bapak sama ibu loh Mbak. Astaga, dia mencoba mengancamku. Kubalas dia dengan bisikan juga. Mbak gak ada hubungan apa-apa sama dia. Jangan ngadu sembarangan ke Pak Le sama Bule. Beneran Mbak, Mbak gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kini dia berteriak mengagetkan aku. Heboh sendiri. Aku mengangguk. Sepertinya benar, Lutfia terpesona oleh paras rupawan Wisanggeni. Mbak, kalau Mbak gak ngasih aku uang, tetap aja ntar ku bilangin sama ibu bapak. Asem nih bocah. Terpaksa ku beri dia selembar uang biru untuknya. Dia tersenyum ringan, lalu berbisik, mencium pipiku dan berkata, Mbak, kalau Mbak cuma temenan sama dia buat aku aja ya Mbak. Iya, seruku. Ya udah, aku pamit. Makasih Mbak Zul. The best. Wah, pamitnya sebelum pergi. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya. Adikmu itu aneh sekali. Dia sama sekali tidak sepertimu, ucap Wisanggeni, namun penuh makna yang mendalam. Maksudnya? Sudah, lupakan. Wisang, itu sepertinya Lutfia suka sama kamu loh. Gimana? Dia cantik kan? Gurauku pada Wisang yang masih menampakkan ekspresi datar. Aku sama sekali tidak tertarik pada manusia seperti dia, Zulaiha. Oh iya? Gak apa-apa sih. Memang seharusnya kamu gak boleh tertarik sama makhluk yang berbeda jenis kan? Tidak, bukan begitu Zulaiha. Bukan begitu gimana maksudnya? Aku tidak tertarik pada gadis seperti adikmu, tapi aku lebih tertarik padamu. Dek, apa yang diucapkannya barusan? Apa dia bercanda? Dia jin dan aku manusia. Mana mungkin dia boleh suka padaku? Ternyata kamu pintar guyon juga Wisang. Aku tidak bercanda Zulaiha. Dia menatapku penuh harap, selayaknya manusia yang ingin diterima rasa cintanya. Tidak mungkin aku menerimanya. Selama ini dia memang telah baik padaku, tapi tak akan kubiarkan ini terjadi. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.